Untuk mengetahui tentang sistem hukum di Indonesia, kita harus memulai dengan mengetahui lebih dahulu tentang asal mula hukum. Kemudian setelah itu kita mencoba mencari tahu tentang definisi hukum. Ada sebuah adagium di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Mengapa demikian? Sebab hukum dalam pengertian umum adalah peraturan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Contohnya, kebiasaan-kebiasaan dalam adat, lalu hukum yang dibuat oleh penguasa, dan sebagainya. Manusia pada prinsipnya tidak dapat hidup sendiri, karena manusia adalah makhluk sosial, itu menurut Aristoteles. Karena manusia tidak mungkin hidup sendiri, sehingga dibutuhkan sebuah aturan untuk mengatur tentang kemauan, keinginan, dan kepentingan manusia yang berbeda dengan satu dengan yang lain. Dari sudut pembentukan masyarakat, J.B. Dalio dan kawan-kawan membagi menjadi 4. Yaitu dari sudut pandang pembentukannya, dari sudut pandang hubungan yang diciptakan para anggotanya, dari sudut pandang dasar perikemanusiaan atau kebudayaan, dan hubungan keluarga. Masyarakat atau kumpulan manusia, seperti tadi dikatakan, berbeda satu dengan yang lain sehingga perlu diatur. Pengaturan itulah yang dinamakan dengan kaidah-kaidah atau norma-norma. Gustav Renberg membedakan kaidah menjadi 2, yaitu kaidah alam dan kaidah kesusilaan. Kaidah kesusilaan sendiri dapat dikatakan sebagai kaidah yang berkaitan dengan aspek pribadi, yang terbagi menjadi 2, yaitu kaidah atau norma agama dan kaidah atau norma kesusilaan. Sedangkan kaidah kesusilaan dibagi menjadi 2, atau kaidah kesusilaan atau kaidah yang berkaitan dengan aspek antar pribadi dibagi menjadi 2, yaitu kaidah atau norma kesopanan dan kaidah atau norma hukum. Setelah kita mengetahui tentang asal mula hukum, kita kemudian berlanjut untuk mengetahui tentang definisi hukum. Definisi hukum tergantung dari siapa yang mendefinisikan dan dari sudut mana hukum dipandang. Definisi hukum alam, ada definisi hukum alam
Lalu kemudian ada definisi menurut paham antropologis, menurut paham historis, menurut paham positivistis dan dogmatis, menurut paham sosiologis, dan menurut paham realis. Paham hukum alam misalnya dari pendapat Aristoteles dan Grotius. Kemudian paham antropologis yaitu pendapat dari Scaffera, Paul Bohannan, dan Pospisil. Paham historis yaitu dari Carl von Savage, kemudian Marxis. Paham positivistis dan dogmatis yaitu dari John Austin, Hans Kelsen, Paul Scholten, dan Van Kant. Paham sosiologis yaitu yang terkenal dari pendapat Ruskin Pond, yaitu tentang pandangan sosiologis realis, Eugen Ehrlich, dan Bellevoet. Paham realis bisa diketahui dari pendapat Holmes, Llewellyn, dan Salmon. Selain paham-paham tersebut di atas, kita juga dapat mengetahui definisi hukum dari beberapa pendapat, yaitu dari Purwosucipto, dari Profesor Suryono Sukanto, dari Utrecht, dari SM Amin, dan dari JCT Simorangkir, lalu kemudian bandingkan dengan pendapat saya tentang definisi hukum. Dari sekian definisi tersebut, maka dapatlah disimpulkan bahwa hukum adalah peraturan tentang tingkah laku. Dan yang kedua, peraturan yang diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Yang ketiga, peraturan yang bersifat memaksa. Dan yang keempat, sanksi bagi pelanggaran terhadap peraturan. Untuk mengetahui hukum juga dapat diketahui dari beberapa metode. Dipelajari dari beberapa metode. Dari metode idealis, dari metode normatif, dari metode sosiologis, dari metode historis, dari metode sistematis, dan dari metode komparatif.